R7-nya berarti akan menjadi damage untuk Jawhead-nya dan sedangkan Lemon-nya. Berarti ini set laner-nya mungkin ya. Set laner akan dikasih ke Lemon dan Misitar sebagai salah satu hero yang ini adalah pertama kalinya Misitar di season 5 dipakai. Iya. Iya, pertama kalinya. Regular season setahu aku nggak ada. Iya, nggak ada. Ini adalah pertama kalinya. Dan lagi-lagi ya, Apa itu? hero-hero pencetus ya pertama kali digunakan di MPL season yang kelima adalah Araki Hoshi, sang raja. Raja dulu yang gunain ya. Oke. Pool hero-nya semakin membesar lagi, semakin melebar lagi. Dan ini dia. Dan game dipakai kedua. sama Lemon. Hah? Ini Iya, dipakai sama benar. Lemon. Iya. Iya, dan ini dia game kedua kita. Langsung aja buat teman-teman semua seperti biasa. Nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap seluruh tim, seluruh player yang bermain di MPL season kelima. Dan jangan lupa tancepin juga jempolnya. 100k likes akan kita tembusin untuk hari yang pertama di playoff kali ini. Ya sedikit lagi 100k like dari teman-teman di hari pertama. Dan kita akan selalu meningkatkan pastinya untuk komunitas Mobile Legends. Benar. Yang kalau kata Ranger Mas terkece tersolid mengalahkan A-Team, B-Team, J-Team semuanya. Wah, lidah saya patah langsung kalau ngomong gitu Pak ya. Oke, kita masuk ke game yang kedua. Dan masih dipandu oleh Cornet dan juga Papulung. Dan ceweknya di arah tengah lebih milih untuk bersihin dulu. Dan seperti biasa menggunakan 5 ROM items. Dan dibiarkan untuk support-supportnya menjauhi di arah mid lane-nya untuk dapetin level. Dan juga gold lebih pastinya. Biar nggak kerebut ya sama support-supportnya. Benar, dan ini dia tadi udah berhasil langsung mendapatkan satu Lindo, Little Wanderer. Lindo? Lindo, salah ngomong, keselip tadi. Langsung Siapa Lindo? Nggak tahu Pak. Temen kamu ya? Bukan. Bukan, masalah ngomong aja tadi. Kirain si Flying ini. Siapa? CG. Hehe. Alrindo. Hai. Afrindo. tahu nggak? Afrindo. Sampai sana. Oke, back to the game di arah buff birunya. Tampaknya mencoba untuk digangguin juga dari tim RRQ. Masih belum level 4, sudah ada Valir, sudah ada LJ juga. Lihat sotongnya udah mulai berkeliaran. Perfect match-nya dari seorang LJ di slow juga dan langsung didapatkan oleh seorang Sin-nya. Dengan menggunakan Retribution belum digunakan ternyata. Sudah mendapatkan level keempat ya. LJ-nya sekarang dan langsung flicker LJ-nya langsung dipunish. Yap, You satu cannot keuntungan. escape, man. Gak bisa. Untung masih bisa kabur ke bagian Finn-nya belakang. juga sekarang. Satu keuntungan untuk cewek, namun ada yang terbang di sana. Tapi bukan layang-layang. Dan langsung dipulangkan ke base-nya ya, anti-match. Di ejector dan langsung dibakar lagi. Dan last hit-nya didapatkan oleh R7. Ini benar-benar backupnya cukup cepat juga hanya menggunakan ejector. Dan seperti kita tahu R7-nya lebih ke jauh damage. Dan damage-nya cukup untuk early game. Untuk menyakiti anti-match-nya tadi. Iya, smart missile-nya jahat banget juga. Ejectornya apalagi. Namun kali ini kita lihat aja dilempar Sasa. minionnya sayangnya. Oke, replay by Realme. Finn-nya benar-benar sekarang tapi dia santai banget. Dia tahu dia punya burst fireball. Dan dia hanya, ya udah dia tinggal mundur. Berfireball lagi, mundur dan nunggu pergerakan dari R7. Ini benar-benar pergerakan, ya beda lah. Dari pemain-pemain yang emang pure support dan tahu gimana timing-timingnya. Jadi nggak panik gitu loh. Ada beberapa juga yang kalau misalkan ya Papulung main, pasti kamu udah panik kan? Panik banget. Iya saya juga panik sih kalau gitu. Ya langsung, aduh gimana nih sekarang. Langsung ngeri-ngeri apa. Namun ini dia. Langsung terkunci aja di dalam sebuah lingkaran yang udah diciptakan oleh Lemon. Namun masih gagal. Berhasil di smackdown aja oleh Brock Lesnar di sana. Tapi masih berhasil untuk kabur. Yes, hanya satu saja yang terkena dari fatalingnya LJ. Dan bahkan kita lihat juga turtle-nya ini space created pastinya. Untuk tim RRQ dan Sin-nya masih punya retribution dan langsung diamankan gitu saja. Ya overturn. Coba untuk mendapatkan turtle tapi tidak bisa karena ada retribution ya dari Kari ya. Kari pakai retribution. Ini cukup berani juga. Bapak berani? Jelas saya tidak. Dan oke, inilah dia pause yang sempat kita bahas juga. Dan sudah digunakan mungkin ada sedikit kendala. Technical issue ya, ada sedikit problem mungkin di GH di antara kedua tim ini. Dan ini dinamakan dari Onyx ya, mereka sedang berkumpul ya rame-rame bersama-sama. Ada T-Ball juga. Di sini terlihat ada Rasi, ada cewek, lalu ada Rasi juga, ada anti-match yang duduk sendirian di bagian atas. Iya. Ya benar banget. Seperti di rulebook di bagian 9.3. 9.2. Poin 2. Itu kalau misalnya dilihat dari 9.3-nya itu di stoppage of play ya. Jadi emang ada peraturan emang kalau misalkan ada kendala-kendala seperti ya ini kayak kendala teknis dari mulai internet atau mungkin
dari software malfunction. Yap. Itu bisa untuk di-pause dan ada jatahnya ya. Waktunya setiap tim itu 5 menit. 5 menit, akumulasi 5 menit. Dan juga untuk... Per game ya ini ya? Iya, per gamenya. Biar Dan di-judge untuk juga. masing-masing tim, kecuali yang mendapatkan problem di device ataupun di gamenya, itu yang lain nggak boleh ngomong ya Net ya? Yes, bener banget. Semua playernya Semua tidak playernya boleh harus diam. komunikasi. Betul. Yes, that's right. Dan di arah top lane yang mencoba didapatkan tampaknya untuk turret pertama tapi ada 1, 2, 3 hero dari tim Onyx juga yang mencoba untuk mempertahankan dan masih bisa untuk dibersihkan. Sedangkan anti-mage ya seperti biasa dia mencoba untuk motong dan menahan stacknya sampai 20 walaupun kehilangan cukup banyak banget. Tapi ada Lemon juga mencoba untuk Berhasil deal menggocek. dan bahkan lihat LJ-nya yang menarik anti-mage tapi anti-mage-nya masih cukup tebal. Dan ternyata damage dari seorang Kari dengan true damage-nya pasif yang langsung menumbangkan diri dari seorang anti-mage. Iya, namun balasannya adalah di bagian atas satu outer turretnya langsung dihilangkan begitu aja. Mungkin tadi pergerakan dari anti-mage cukup berani, walaupun tadi dia udah berhasil untuk menggocek beberapa player, tapi pada akhirnya juga berhasil didapatkan oleh LG, dibanting lagi, masih bisa kabur. Untung ada Phantom Step juga dari Kari yang memberikan damage dan juga true damage yang perih banget. Oke, ini dari bagian bawah Sin mencoba untuk menghabiskan satu wave minion, tapi anti-match udah balik ke posisinya di belakang Sin, udah ada beberapa rekannya. Namun kali ini Wave Dragon berhasil untuk mendapatkan Jawhead lagi dan lagi. Yes, LJ-nya tidak ada combo dengan Flicker, masih cooldown. Dan ini dari tim RRQ kayaknya mencoba untuk mendapatkan lagi. Ternyata Uranusnya yang diincar sama LJ Wakanda kita. Ya lagi-lagi benar-benar dia dapetin perfect match-nya ya. Emang menawan sekali pria tampan satu ini. Benar-benar perfect banget match-nya. Dan oke, Lemon King's Calling-nya mengenai seorang cewek yang masih ada Purify juga. Dan masih bisa kabur dengan Cyclone Eye. Masih bisa dibantu juga. Dan Sonata Duel Rhapsody Dragon kali ya, ini juga tercancel. dikeluarkan. Dan untungnya masih bisa kabur untuk kedua tim dan lebih merenggangkan posisinya. Lebih menurunkan tensi permainannya dan berpisah lagi kedua tim tersebut. Yes, masih bisa di-cancel juga. Tadi sayangnya terkena stun dari Finn-nya tadi kalau tidak salah ya. Duel Dragon-nya tidak full, malah Sasa ini yang harus tumbang. Dan pemilihan item yang cukup menarik juga. Sasanya lebih memilih untuk Heptasis sebagai item pertamanya. Dan ini bisa menjadi combo yang cukup menarik juga kalau misalkan dari Chow-nya langsung menggunakan ultimate-nya itu benar-benar kayak akan mendapatkan physical attack tambahan juga pastinya. Yap, dan Rasi tadi mencoba untuk melakukan sedikit inisiasi ke bagian depan, tapi sepertinya langsung dipotong aja oleh beberapa player dari RRQ. Pada akhirnya dia harus mengurungkan Niana terlebih dahulu. Satu minion dilemparkan. Mungkin kalau mengenai anti-match, mengenai R7 akan bisa juga untuk bisa nge-stun ya. Tapi maaf tadi mengenai anti-match, maaf saya sampai hilang fokus tadi ngelihat pergerakannya cepet banget loh itu berdua. Dan ini akan menjadi berbahaya kalau misalkan dilihat dari tim RRQ. Dari Karinya sendiri, dia kalau diculik sama Chow akan berbahaya. Tapi lihat dia dapat lane-nya Sin yang mencoba untuk mengejar anti-mage ya. Lihat ada Finn juga satu hit lagi. Mungkin ada terkena stun, masih bisa kabur juga. Tapi lihat damage-nya besar banget. Tapi sayangnya Finn, Flicker dan juga Sharing Turret plus Burst Fireball-nya tidak berhasil mengenai anti-mage yang pergerakannya sangat amat cepat ya. Seperti yang kita tahu di season-season sebelumnya. Anti-mage itu emang, tahu gak siapa julukannya? Maling sendal kata dia Mas. Larinya cabutnya cepet banget, iya. Belum lagi Regen SP dimiliki oleh Uranus tadi benar-benar kelihatan naiknya gila banget. Belum lagi Burst Fireball Burst Fireball. Kagura sampai sana Saiko. Salah base kamu nak. Masuk ke teras halaman rumah orang kamu, langsung aja dipulangkan ya. Gak bisa lagi bertahan, bahkan kali ini Turtle-nya langsung menjadi objektif selanjutnya. LG mencoba untuk mencari pergerakan pemain dari Onyx, tapi kali ini Rhapsody dia sakit banget tadi, tersisa setengah bar SP lagi. Bahkan kali ini kita lihat Dead Sonata. Bagus banget itu ultimate connect. Itu ultimate connect dan ceweknya enak banget memberikan Dead Sonata yang akhirnya membuat damage-nya langsung terbagi dengan rata. Dan Finn juga harus tumbang. 1, 2, 3 hero hilang dengan sangat cepat. Dari tim RRQ ini akan berbahaya. Onyx bisa meng-comeback pelan-pelan kalau misalkan mereka team fight-nya
melakukan kesalahan sedikit demi sedikit seperti tadi ya. Ini akan menjadi comeback pelan-pelan. Yap, di saat tadi LG maju ke arah rumput, tahu-tahu ada Rhapsody yang dikeluarkan dan itu Cukup dengan benar-benar Rhapsody ya? Iya, benar-benar nge-burst HP-nya. Yes. Di saat LG mundur, tertinggallah scene yang ada dan memang benar-benar kejebak hingga pada akhirnya dia langsung didapatkan. Lihat LG-nya tipis banget dan Sonata juga dikeluarkan. King's Calling mengenai King's 1, 2, 3 Calling. masih ada Yaya Overton yang cukup sakit dan bahkan LG. Oh my god, R7-nya mencoba untuk cabut. R7. Sekarang dia ada anti-mage juga, ada ejector. Dan tampaknya ini sulit banget sih, di-stun lagi, dihajar lagi, dan dibiarkan begitu saja. Harus pulang lagi dia ke base-nya. Iya, tapi setidaknya dari RRQ berhasil menumbangkan cewek satu core utama dari Onyx Esports. 414 poin yang didapatkan cewek sekarang dan blue buff berhasil didapatkan oleh Sin. Sembari melakukan farming gold buff kali ini juga berhasil dia dapatkan juga. Di bagian tengah ada Valir yang siap berjaga. Carmilla selalu aja patroli dari satu sisi ke sisi lainnya. Yes, dan gameplay cukup menarik juga dilakukan oleh Sin-nya. Dia tidak pelit banget untuk gunain ultimate-nya ya. Benar-benar untuk pergerakan dia, farmingnya lebih cepat, rotasi lebih cepat. Dan lihat, dicekek lagi. Anti-mage sekarang diincar tapi tidak ada ultimate lagi dari seorang Sin yang Overton juga mengenai 2. Dan bahkan Rasinya nge-stun lagi. Finn-nya masih ada flicker ke arah belakang. Masih ada ejector juga dibantu untuk menyelamatkan dirinya. LJ-nya mencoba untuk maju lagi. Tapi lihat, dia belum cukup tebal darahnya. Hanya menggunakan satu Rhapsody saja. Itu dari LJ-nya benar-benar langsung sekarat Pak Pulu. Iya, langsung ke burst begitu banyaknya loh tadi. Benar-benar sakit damage yang diberikan oleh cewek. Tapi Sin ini sendiri kita lihat udah level 15 sendirian bahkan meninggalkan cewek. Satu Little Wanderer juga udah dia amankan. Sekarang XP-nya akan bertambah lagi walaupun udah mentok levelnya ya. Yes, benar banget. Move lagi ke arah atas dari Sin-nya sudah mendapatkan maksimum level. Dengan cewek satu level lagi, masih ya sekitar setengah lagi lah XP-nya untuk memenuhi maksimum level. Lagi Lemonade sekarang di start lagi King's Calling digunakan. Banget. Dan bahkan Chow-nya yang malah harus tumbang, padahal Chow-nya yang menginisiasi duluan. Dan R7 lihat damage-nya juga cukup besar juga, lihat di arah bawah. Mencoba untuk ke tengah tapi LJ lagi-lagi mengganggu dan bahkan ditangkap. Enggak ternyata Purify ternyata berhasil digunakan oleh cewek dan berhasil menyelamatkan diri, namun payungnya tadi langsung aja nabrak ke arah LG. Tapi Antaman Force-nya dan juga ejector. Oh my god, berhasil mendapatkan cewek. Namun kali ini kita lihat lagi anti-match-nya mencoba untuk memberikan perlawanan tapi nggak bisa, terlalu sakit. Sudah aku bilang ini R7 damage-nya akan besar kalau dia farming dan bahkan tadi posisinya benar-benar sendiri dengan 6% tambahan high and dry. Semakin menyakitkan damage-nya, bahkan sudah ada Blade of Despair sekarang dari R7-nya. Benar-benar baik tadi pergerakannya, dia flicker, dia ejector, nggak bisa lagi kemana-mana. Tipis banget loh. Granger-nya dan kali sasanya pun nggak sanggup menahan damage yang diberikan oleh Sin dan nggak ragu loh, dari Lemonnya benar-benar dia tahu ada pergerakan dari Sin. Dan dia tidak ragu untuk menggunakan King's Calling-nya, walaupun cuma satu aja, walaupun cuma Sasa doang di sana. Karena ini gimana lagi komunikasi mereka terbangun sangat baik juga. Namun kali ini kita lihat ada Rasi yang mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan tapi nggak bisa lagi menjaga red buff yang udah berhasil diambil oleh Sin. Bahkan di sisi tengah ada cewek yang mencoba untuk langsung menghabiskan satu wave minion. Di bagian tengahnya kita lihat ada LG yang mencoba untuk masuk ke bagian dalam, memberikan inisiasi lebih, mencoba untuk memberikan smackdown-nya dan ditarik ke kerumunan tapi gagal ya. Aduh, saya sampai ngebet sendiri gitu Pak ya ngelihat LG tadi gagal masuk gitu Pak. Belum ada flicker juga pastinya, jadi belum ada combo yang dilakukan oleh LG. Dan di arah tengahnya mencoba untuk fokus ke inhibitor turret ya, dan Sin-nya juga mengganggu pergerakan dari Demoni dan LG-nya sudah dikeluarkan untuk Fatal Link-nya, tapi masih bisa untuk cabut seperti biasa. Masih ada Purify juga yang dikeluarkan oleh anti-mage-nya. Dan ini akan menjadi terbuka juga vision-nya lebih luas lagi. Ini berarti turret di arah tengah sudah dihancurkan, dan bahkan di arah bawahnya lihat damage dari arah Seven terlalu menyakitkan, dan bahkan di arah atasnya juga. Lihat Sin-nya nyayur banget, dan itu terbuka dari base-nya. Double kill, dan bahkan anti-mage-nya juga dimain-mainkan di arah bottom lane, dan inilah dia. Match yang cukup cepat, atau bisa dibilang ini match tercepat untuk hari ini. 2-0 dari Sang Raja. RRQ Hoshi yang masih pengen